Oke guys, hari ini kita akan khusus membahas Sintayong versus Patrick Kluivert di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Timnas Lovers telah merangkumnya sebagai berikut. Kontribusi poin Patrick Kluivert dan Sintayong setara untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menuntaskan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan ditangani dua juru latih, Sintayong dan Patrick Kluivert. Kedua pelatih tersebut memiliki kontribusi poin yang sama. Sintayong memimpin Timnas Indonesia meraih 6 poin, demikian pula dengan Kluivert. Sintayong meraih 6 poin dari 6 pertandingan. Skor imbang dengan Arab Saudi dan Australia menjadi hasil yang mengagetkan dalam artian positif. Pasalnya, dua negara tersebut masuk jadi unggulan. Setelah 2 poin dari 2 laga awal, tim Merah Putih di bawah arahan Sintayong kembali menuai poin 1 setelah seri melawan Bahrain. Kekalahan dari Cina menjadi nokta dalam karir mantan gelandang Korea Selatan itu selama menangani Indonesia. Satu hasil negatif lain, kalah dengan skor besar, harus dirasakan Timnas Indonesia dan Sintayong saat menjamu Jepang. Dua kekalahan beruntun tidak membuat mental menurun. Skuad Garuda menang atas Arab Saudi. Ini merupakan 3 poin pertama Sintayong dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 1 kali menang, 3 kali seri, dan 2 kali kalah jadi capaian Sintayong di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelum lengser dari kursi pelatih. Lepas dari Sintayong, Kluivert datang. Menjalani debut dengan kekalahan dari Australia, membuat mantan penyerang Belanda itu diragukan. Terlebih skornya cukup telak. Kluivert kemudian bisa membawa Timnas Indonesia menang atas Bahrain yang sekaligus membukakan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, kemenangan atas Cina menegaskan posisi Indonesia di posisi 4 besar. Hanya saja laga penutup berakhir dengan kekalahan telak dari Jepang. Kluivert mencetak 6 poin dalam 4 pertandingan, lebih sedikit laga tetapi meraih poin yang sama dibanding Sintayong. Dari sisi gol dan kebobolan, Timnas Indonesia di bawah Sti mencetak 6 gol dan 9 kali kebobolan. Sementara bersama Kluivert, ada 3 gol bersarang di gawang lawan dan 11 kali kebobolan. Era Sintayong lebih taktis dibanding Patrick Kluivert. Timnas Indonesia 2 kali menelan kekalahan telak dari Jepang pada babak grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun kedua pelatih menerapkan formasi 5-4-1, eksekusi dan hasilnya di lapangan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2024, Indonesia tampil agresif sejak awal di tengah hujan deras. Ragnar Oratmangun memaksa kiper Jepang Zion Suzuki melakukan penyelamatan, sementara Kevin Dix dan Rafael Struijk menciptakan peluang lewat sisi sayap. Jepang baru memecah kebuntuan di menit ke-35 lewat gol bunuh diri Justin Hubner setelah tekanan dari Ogawa. 5 menit kemudian, Takumi Minamino mencetak gol kedua melalui penyelesaian cepat. Gol Hidemasa Morita 49 dan Yukinari Sugawara 69 melengkapi kemenangan 0-4 Jepang. Statistik AFC mencatat Indonesia memiliki 33,7% penguasaan bola, 11 intersepsi, dan 4 tendangan sudut. Meskipun kalah, Indonesia menciptakan tekanan balik, merepotkan Jepang di 30 menit pertama, dan mampu mengorganisasi blok pertahanan lebih baik. Laga kedua di Suita City Football Stadium pada 10 Juni 2025 menunjukkan dominasi penuh Jepang sejak awal. Daichi Kamada mencetak 2 gol dengan tambahan gol dari Takefusa Kubo, Ryoya Morishita, Shuto Machino, dan Mao Hosoya. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menurunkan susunan baru dengan 9 perubahan, namun tekanan tetap konsisten sepanjang laga. Indonesia gagal menciptakan tekanan balik maupun peluang signifikan.
Statistik AFC mencatat penguasaan bola hanya 29,1%. Intersepsi turun menjadi 7 tanpa tendangan sudut dan tembakan ke gawang dan kalah dalam 78,3% duel udara. Koordinasi lini belakang dan reaksi transisi terlihat lambat. Serangan Jepang seringkali tidak mendapat gangguan berarti saat memasuki zona pertahanan. Taktik Sintayong lebih adaptif dan Kluivert kurang efektif. Meskipun kedua pelatih menerapkan struktur 5-4-1, hasil pertandingan menunjukkan perbedaan mencolok dalam pelaksanaan. Di bawah Sintayong, struktur blok rendah Timnas Indonesia diiringi dengan pressing awal dan transisi cepat ke depan. Hal ini tercermin dari tekanan 30 menit pertama di laga Jakarta dan jumlah intersepsi yang tinggi. Sebaliknya, pada era Kluivert, meskipun menggunakan sistem yang sama, Indonesia gagal menjaga jarak antar lini, tidak menekan dengan cukup intens, dan kalah dalam hampir semua duel penting. Bersama Patrick Kluivert, Timnas Indonesia meraih 2 kekalahan terbesar di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang pertama dari Australia 5-1 dan yang kedua dari Jepang 6-0. Akankah bakal ada evaluasi dari federasi terkait kinerja Patrick Kluivert bersama timnya? Di zaman Sintayong, ketika timnas mengalami kekalahan, maka akan langsung muncul kabar federasi akan melakukan evaluasi terhadap Sintayong terkait kekalahan ini. Tapi di zaman Patrick Kluivert ini, belum ada kabar terkait itu. Dan yang paling hilang di masa kepelatihan Patrick Kluivert ini adalah kita tidak lagi melihat postingan ketum PSSI masuk ke ruang ganti pemain untuk memberikan semangat kepada para pemain ataupun ancaman mundur dari jabatan. Pencapaian pasukan Patrick Kluivert mendapat apresiasi dari ex-pelatih skuad Garuda Sintayong. Timnas Indonesia resmi lolos ke ronde 4 tak lama usai mengalahkan China 1-0 di GBK pada 5 Juni lalu. Beberapa jam setelahnya, Arab Saudi mengalahkan Bahrain di Jeddah dan itu memastikan tim Merah Putih ke ronde 4. Bagi Sintayong, ini pencapaian luar biasa. Cukup disayangkan karena kita hanya bisa mencetak 1 gol. Meskipun kita lolos ke ronde 4 dengan kemenangan itu, andai para pemain bisa mencetak lebih banyak gol di pertandingan seperti itu, maka saat masuk ke ronde 4 mereka pasti akan mendapat lebih banyak keberanian dan kepercayaan diri untuk bermain lebih baik, ujar Sin di Instagram. Mesti begitu, saya rasa lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia sudah luar biasa. Saya ingin memberikan pujian atas hal itu, tambah pria asal Korea Selatan itu. Ronde 4 dijadwalkan berlangsung pada 8 Yaga sampai 14 Oktober 2025. Formatnya negara-negara dibagi dalam 2 grup yang diisi oleh negara yang finish ketiga dan keempat dari 3 grup ronde 3. Hanya juara grup dari masing-masing grup ronde 4 yang akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia. Tim runner-up grup harus bersaing lagi di ronde 5 hingga play-off melawan negara dari benua lain.